warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Aku harap kalian sehat ya. Oh iya, sebelum itu aku ingin berkenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan teman-teman, namaku Eka Pratiwi dengan NIM 250 210303041. Pada video kali ini aku akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Agar tidak bosan selama mendengarkan penjelasan aku, silakan teman-teman mengambil snack atau camilan ya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan resmi sebagai bahasa kenegaraan Indonesia. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa bahasa Indonesia yang sehari-hari kita ucapkan digunakan sebagai bahasa internasional? Bahasa yang sering kita gunakan untuk mengobrol di dunia nyata atau di media sosial itu sebenarnya memiliki potensi besar loh untuk menjadi bahasa internasional. Menjadi bahasa internasional berarti bahasa tersebut digunakan di seluruh dunia dan dikenal oleh banyak orang. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Inggris adalah bahasa resmi PBB atau bahasa internasional yang paling dikenal dengan digunakan secara luas di seluruh dunia. Saya sendiri sering merenungkan hal ini ya. Bayangkan saja, jika bahasa Indonesia bisa diterima secara luas, kita bisa lebih mudah berbagi cerita tentang budaya kita, seperti wayang, batik, atau kuliner seperti rendang dan nasi goreng ke seluruh dunia. Bahasa Inggris memang sudah mapan sebagai bahasa internasional yang paling dikenal dan digunakan secara luas, dari bisnis, teknologi, hingga hiburan. Tapi, apakah itu berarti bahasa Indonesia tidak punya kesempatan? Ternyata, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, bahasa Indonesia sudah secara resmi disiapkan untuk menjadi bahasa internasional loh. Hal ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperluas jangkauan bahasa kita. Nah, kalau kita bahas lebih dalam, ada beberapa alasan kuat mengapa bahasa Indonesia ini layak digunakan sebagai bahasa internasional. Di sini saya akan coba jelaskan satu persatu dengan sedikit tambahan cerita atau fakta yang mungkin membuat kalian lebih tertarik. Jadi, ayo kita bahas. Yang pertama, tata bahasa yang relatif sederhana dan mudah dipelajari. Salah satu keunggulan utama bahasa Indonesia adalah tata bahasanya yang relatif sederhana. Tidak seperti bahasa Inggris yang mempunyai tenses rumit seperti past tense, present tense, past future, dan lain-lain, atau bahasa Prancis dengan aturan gender yang membingungkan. Bahasa Indonesia lebih straightforward. Jadi kata kerja di sini itu tidak berubah bentuk berdasarkan waktu atau subjek. Misalnya, makan tetap dibaca makan, entah itu kemarin, sekarang, atau nanti, sehingga ini membuatnya jauh lebih mudah bagi orang asing untuk belajar. Saya ingat ada video seseorang yang pernah lewat pada platform media sosial saya. Dia bilang bahasa Indonesia jauh lebih simpel daripada bahasa ibuku. Tidak ada konjugasi yang ribet. Nah, di dalam video tersebut, ia mengatakan kalimat itu pada temannya. Bayangkan kalau orang dari negara-negara seperti Amerika atau Eropa belajar bahasa Indonesia, mereka bisa langsung memahami struktur tanpa harus menghafal aturan grammar yang kompleks. Ini adalah keuntungan besar, terutama di era globalisasi di mana orang ingin belajar bahasa baru untuk bisnis atau pariwisata. Nah, dengan tata bahasa yang sederhana, bahasa Indonesia bisa menarik lebih banyak pembelajar internasional seperti yang sudah terjadi dengan program-program bahasa asing populer lainnya. Yang kedua yaitu jumlah penutur bahasa Indonesia yang sangat banyak. Nah, jadi faktor berikutnya adalah jumlah penuturnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, lebih dari 270 juta orang. Itu artinya hampir sepertiga dari populasi Asia Tenggara berbicara bahasa ini. Bayangkan potensinya, dengan basis penutur yang besar, bahasa Indonesia sudah punya fondasi kuat untuk ekspansi global. Saya sering bertanya-tanya, mengapa bahasa Indonesia dengan penutur sebanyak ini belum lebih dikenal di luar negeri? Mungkin karena kita terlalu fokus pada bahasa Inggris di sekolah. Tapi, data dari UNESCO menunjukkan bahwa bahasa dengan penutur asli yang banyak cenderung lebih mudah menyebar. Contohnya, bahasa Mandarin yang sekarang booming karena populasi Cina yang masif. Begitu pula dengan bahasa Indonesia dengan 270 juta penutur plus diaspora seperti di Malaysia, Singapura, atau Amerika. Yang ketiga yaitu bahasa multiserapan atau melting pot kosakata dunia. Ini salah satu hal yang paling keren dari bahasa Indonesia, teman-teman. Ia adalah bahasa multiserapan.
Meskipun berinduk pada bahasa Melayu, kosakata bahasa Indonesia itu banyak diserap dari berbagai bahasa besar di dunia. Ada kata dari bahasa Arab seperti kitab atau zakat, dari Sanskerta seperti dharma atau karma, dari Belanda seperti kamar atau sekolah, dari Inggris seperti komputer atau internet, bahkan dari Jepang seperti karaoke dan sushi yang sudah jadi bagian sehari-hari. Bahasa Indonesia sebagai melting pot atau wadah peleburan kosakata global ini membuatnya kaya dan fleksibel karena bisa menyerap kata baru dengan mudah tanpa kehilangan identitasnya. Yang keempat yaitu potensi dunia pendidikan dan pengajaran global. Akhirnya, potensi di dunia pendidikan juga sangat menjanjikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sudah mempunyai program seperti BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang mengajarkan bahasa kita ke luar negeri. Data dari tahun 2007 saja menunjukkan lebih dari 40 perguruan tinggi di Indonesia yang bekerja sama dengan universitas terkemuka di negara-negara seperti Amerika, Australia, Jepang untuk mengajar bahasa Indonesia. Saya pernah membaca cerita tentang seorang mahasiswa asal Thailand yang belajar bahasa Indonesia lewat BIPA dan akhirnya jatuh cinta dengan budaya kita. Dia mengatakan bahasa Indonesia membuka pintu ke dunia yang lebih luas. Nah, dengan ekspansi ini, bahasa Indonesia bisa masuk ke kurikulum sekolah internasional seperti bahasa Mandarin yang sekarang diajarkan di banyak negara. Bayangkan kalau anak-anak di Eropa atau Afrika belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, itu bisa membuka peluang kerja, diplomasi, dan pertukaran budaya. Pemerintah juga bisa tingkatkan ini dengan lebih banyak konten online, aplikasi belajar, atau kolaborasi dengan platform seperti Duolingo. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia punya semua bahan untuk menjadi bahasa internasional, sederhana, populer, serbaguna, dan didukung oleh pendidikan. Tapi tantangannya adalah promosi dan kesadaran global, sehingga kita sebagai penutur asli bisa mulai dari diri sendiri, misalnya dengan berbagi konten dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar di platform internasional. Siapa tahu suatu hari nanti bahasa Indonesia bisa sejajar dengan bahasa Inggris di panggung dunia. So, bagaimana pendapat kalian? Sudah pernahkah kalian mengajari teman asing berbahasa Indonesia? Baik, sepertinya cukup penjelasan saya mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Untuk diskusi lebih lanjut, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hikmat, dan jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Sampai di video selanjutnya.